Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ulianur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat sejarah sastra. Yang pertama yaitu pengertian sejarah sastra. Apakah sebenarnya sejarah sastra itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu sebabnya menyajikan sejarah merupakan upaya untuk menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau. Pergantian generasi yang terjadi terus-menerus menjadikan upaya penyajian sejarah menjadi aktivitas yang sangat menarik dan penuh kepentingan. Berikut beberapa pengertian sejarah sastra. Menurut Luxemburg, dalam pengantar ilmu sastra menjelaskan bahwa sejarah sastra ialah ilmu yang membahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan reaksi pembaca. Sedangkan menurut Zulfanur ZF, sejarah sastra ialah ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa, daerah, kebudayaan, jenis karya sastra, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi sejarah sastra. Pertama, sejarah sastra tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan karya sastra suatu bangsa, tetapi perkembangan sastra daerah atau sastra lokal, dan perkembangan sastra lainnya sebagai bentuk hasil budaya bangsa. Yang kedua yaitu, sejarah sastra dapat digunakan untuk penelitian sastra secara khusus dan budaya secara umum. Yang ketiga yaitu, sejarah sastra juga kita dapat mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dalam kesusastraan selama ini. Persoalan sastra yang erat kaitannya dengan perubahan zaman dan gejolak sosial politik yang secara teoritis dipercaya besar pengaruhnya terhadap warna kehidupan sastra. Karena pada dasarnya, peristiwa-peristiwa kesusastraan selalu ada kaitannya dengan peristiwa sosial politik yang terjadi pada suatu bangsa. Yang keempat yaitu, melalui sejarah sastra, para pengarang dapat melihat dan menghayati karya-karya pengarang sebelumnya, baik sifat-sifat maupun coraknya, sehingga dapat menciptakan karya sastra baru dengan melanjutkan atau menyimpangi konvensi-konvensi karya sebelumnya. Selanjutnya yaitu kedudukan dan cangkupan sejarah sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra. Ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra dengan berbagai permasalahannya. Di dalamnya tercangkup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga bagian ilmu sastra tersebut saling berkaitan. Teori sastra tidak dapat dilepaskan dari sejarah sastra dan kritik sastra, demikian pula sebaliknya. Sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Para penulis menulis karya-karya yang menonjol, karya-karya puncak dalam suatu kurun waktu. Ciri-ciri dari setiap kurun waktu perkembangannya, juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Untuk dapat melihat karya sastra yang menonjol dan merupakan karya-karya puncak kurun waktu tertentu, sejarah sastra perlu melibatkan kritik sastra. Sedangkan ciri-ciri dan sifat karya sastra pada suatu waktu dapat diketahui melalui teori sastra. Dengan demikian, sejarah sastra sangat penting untuk kritik sastra. Kalau kritik hendak bergerak lebih jauh dari sekedar pernyataan suka dan tidak suka. Seorang kritikus yang peduli pada hubungan sejarah akan meleset penilaiannya. Ia tidak akan tahu apakah karya itu asli atau tiruan. Dan karena buta sejarah, ia cenderung salah dalam pemahaman atas karya sastra. Kritikus yang tidak dibekali pengetahuan sejarah yang cukup cenderung membuat tebakan yang sembrono, atau berpuas diri dengan pengalamannya membaca atau berpetualang di antara mahakarya. Dalam mempelajari teori sastra, sejarah sastra suatu bangsa dan suatu daerah tidak dapat ditinggalkan, karena timbulnya suatu teori sastra berangkat dari kehidupan masyarakat yang dicerminkan dalam karya sastra. Demikian juga yang berkaitan dengan kritik sastra. Kritik sastra yang dilakukan seseorang tidak terlepas dari teori dan sejarah suatu bangsa, suatu daerah, dan lain-lain. Tumbuhnya berbagai pendekatan dalam kritik sastra juga
tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan kesusastraan. Periode-periode perkembangan dalam kritik sastra bersamaan dengan periode-periode kesusastraan itu sendiri. Sejarah sastra mempunyai cangkupan yang luas dan kompleks, meliputi sejarah sastra sebuah bangsa atau nasional. Pengertian nasional ditandai dengan batas suatu negara, jadi sejarah sastra Amerika dan Inggris walaupun sama-sama menggunakan bahasa Inggris, adalah dua hal yang berbeda. Sejarah sastra sebuah bangsa yang lainnya mencakup sejarah sastra Indonesia, Cina, Jepang, Mesir, dan lain-lain. Sejarah sastra suatu daerah mencakup berbagai sastra yang hadir di Nusantara seperti sastra Sunda, Jawa, Bali, Aceh, Lombok, dan Bugis. Sejarah sastra daerah apabila dikaitkan dengan kebudayaan nasional merupakan unsur kebudayaan yang memperkuat dan memperkaya kebudayaan nasional. Ciri yang muncul pada sastra daerah adalah penggunaan bahasa daerah. Sejarah sastra suatu kebudayaan seperti sejarah sastra klasik, romantik, dan Renaissance. Pengarang-pengarang yang karyanya diterbitkan Balai Pustaka dan muncul pada majalah Pujangga Baru umumnya bercorak romantisme. Sedangkan cangkupan sejarah sastra lainnya ialah sejarah sastra jenis karya sastra meliputi sejarah perkembangan puisi, novel, drama, esai, dan lain-lain. Menuliskan sejarah sastra berdasarkan karya-karya yang muncul di koran dan majalah kesusastraan yang bermunculan sejak lahirnya media ini di zaman kolonial juga dapat menjadi tantangan lain bagi para pemerhati sastra, baik akademis maupun non-akademis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.